Ya, saya coba mulai di pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama saya coba share screen terlebih dahulu ya, Nak. Kalau share screen saya bermasalah, tolong dikabarin. Oke, pertemuan pertama di kontrak perkuliahan dan project ya, teman-teman. Yang kedua nanti akan coba saya bahas sejarah perkembangan bahasa Python. Yang ketiga, pengenalan struktur program dari Python itu sendiri. Ya, capaian pembelajaran yang diharapkan oleh kampus ya, terutama dari program studi sistem informasi. Jadi mahasiswa mampu menganalisis toolsnya dianalisis, teman-teman bisa menggunakan toolsnya banyak nanti ya untuk pembuatan program dari bahasa pemrograman Python itu. Kemudian yang kedua, mampu membuat dokumen kode program. Yang poin nomor 2 saya garis bawahi, saya cetak tebal dan mohon diingat buat teman-teman semuanya, bahwa di nomor 2 ini penting buat teman-teman yang memang sudah berada di dunia IT. Membuat dokumen program itu artinya apa, Pak? Artinya semua coding yang teman-teman buat, semua program yang teman-teman buat, simpan baik-baik di penyimpanan teman-teman. Jangan simpan di hard disk, jangan simpan di flash disk, ataupun jangan simpan di laptop teman-teman. Karena di hard disk, flash disk, atau laptop itu sifatnya akan rusak. Yang aman di mana, Pak? Simpan di Google Drive, teman-teman. Google Drive tidak akan hilang kalau misalnya teman-teman tidak menghapus dari dokumen kode program atau shortcode yang teman-teman buat. Atau misalkan teman-teman mau menyimpannya di GitHub. Seperti itu ya. Ini nomor 2 ini poinnya untuk apa sih, Pak? Pada saat nanti teman-teman ikut sertifikasi kompetensi programmer, teman-teman diminta untuk membuat program apa saja yang sudah kalian buat selama perkuliahan. Nah, dokumen program ini teman-teman gunakan pada saat teman-teman ikut sertifikasi. Jadi dokumennya ada, teman-teman tinggal memberikan kepada asesor kompetensi. Pak, sertifikasi wajib? Wajib kalau menurut saya. Kenapa wajib, Pak? Teman-teman lulusan dari dunia IT harus punya sertifikasi kompetensi programmer. Dan itu digunakan pada saat teman-teman melamar ke perusahaan. Atau teman-teman bisa melamar pada saat proses pendukung di CPNS. Pak, saya bisa jadi CPNS? Bisa, sangat bisa. Akreditasi kita sudah B, institusi kita sudah B. Jangan takut dengan perguruan tinggi lain. Kalau teman-teman boleh bandingkan, silakan teman-teman cek di BNPT, akreditasi program studi, misalkan kampus sebelah, teman-teman silakan cari. BSI sudah bersaing, terutama BSI Karawang, sudah bisa menyaingi akreditasi dengan kampus-kampus yang ada di Karawang. Khususnya program studi sistem informasi dan sistem informasi akuntansi sudah terakreditasi B. Baik ya teman-teman ya. Artinya itu teman-teman bisa punya kesempatan menjadi programmer. Dokumen kode program ini harus dibuat dan harus disimpan. Poin nomor 3, mahasiswa wajib atau mampu ya melakukan debugging. Kalau dalam bahasa mata kuliah algoritma atau dasar apa ya, algoritma, logika algoritma. Kalau zaman saya logika algoritma. Nah, logika algoritma itu kita harus mampu compile, debugging, sama running. Ada 3 yang masih saya ingat dan masih di luar kepala saya bisa memahami logika algoritma. Debugging itu artinya kita coba jalankan programnya, kita cari kode yang error gitu kan. Nah, kalau compile itu kita jalankan untuk mencari kesempurnaan dari program yang kita compile. Kalau dulu di bahasa pemrograman bahasa C menggunakan softwarenya C++ itu langsung ada compile, langsung compile berapa baris, kemudian ada berapa errornya gitu kan. Kalau debugging kita sengaja gitu, kita sengaja debugging. Oh, kelihatan nih error, langsung menunjukkan kemana. Kemudian ada juga running. Kalau running itu biasanya kita langsung menjalankan programnya. Kita kalau udah nge-compile, kita nge-debugging, kita coba jalankan programnya. Artinya ya program yang kita buat ini sudah sesuai belum dengan logika yang kita harapkan atau dengan kebutuhan yang memang kita inginkan. Kemudian poin nomor 4,
Mahasiswa menulis kode, ya ini tentunya teman-teman menulis kode ya. Kalau kata orang bahasanya komunitas sih ngoding gitu kan, tapi sebenarnya nggak ada bahasa ngoding. Bahasa ngoding itu timbul pada saat kita ketemu dengan komunitas programmer atau komunitas Python atau komunitas web programming. Yuk kita ngoding. Bahasa yang memang ada sebenarnya yang baku itu menulis kode. Menulis kode itu bahasa baku dari ngoding sebenarnya gitu kan. Coba codingnya mana? Gitu kan. Coba bisa ngoding nggak? Nah, itu bahasanya sebenarnya timbul di teman-teman komunitas. Ya udah coding gitu kan. Padahal itu menulis kodenya seperti apa gitu, ngodingnya seperti apa. Prinsipnya guidelines dan best practice, artinya semuanya sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Best practice artinya coding atau menulis kodenya gitu sesuai dengan arahan yang diberikan atau logika yang diberikan. Kemudian nomor 5, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu memecahkan sebuah permasalahan menjadi subroutine. Subroutine itu cabangnya ya. Jadi percabangannya seperti apa, nanti diselesaikannya seperti apa. Jadi dari per sub-sub. Kita selesaikan misalkan contoh logika sederhana seperti ini. Logikanya kalau manusia, mungkin saya sebut misalkan Andi ya. Mungkin mudah-mudahan di sini tidak ada yang namanya Andi. Misalkan logika seperti Andi lapar, misalkan. Nah, logika yang pertama, jika Andi lapar, maka Andi beli bakso. Kemudian, logika yang kedua, jika Andi lapar, maka Andi beli nasi uduk. Jika Andi lapar, maka Andi beli mie ayam. Subrotinnya di mana? Subrotin atau subnya itu dibagi yang pertama. Yang pertama, Andi lapar, dia beli apa? Beli bakso. Artinya yang akan dijalankan itu yang pertama si logika programnya dia cari dulu. Andi bisa nggak ketemu sama bakso? Nggak ketemu sama bakso berarti yang kedua ketemunya sama nasi uduk. Kemudian nggak ketemu di poin yang kedua, maka dia mengambil poin yang terakhir, subrotin yang terakhir yaitu Andi beli mie ayam. Itu logika sederhana ya dari pemecahannya. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Tidak usah takut ya bertanya. Pak Hasan kalau ditanya, kalau saya mau nanya cuman malu, boleh raise hand berarti ya. Malu juga Pak, boleh teman-teman langsung via apa ya? Chat mungkin ya, di chat. Pak Hasan malu juga ya, sudah berarti kalau malu boleh japri ke saya pada saat perkuliahan sudah selesai ya. Cuman satu lagi teman-teman, saya sebagai koordinator mahasiswa juga, teman-teman tidak boleh chatting dosen di atas jam kerja. Di atas jam kerja itu larut malam gitu kan. Kalaupun teman-teman mau chatting dengan dosen itu dengan bahasanya yang baku, kemudian yang sopan, kemudian teman-teman mencantumkan name, nama, kelas, dan pertanyaannya apa. Tidak usah terlalu banyak seperti itu ya. Karena dosen punya kepentingan atau ya butuh relaksasi juga kalau di jam yang terlalu malam tidak boleh diganggu. Dan itu sudah ada di kode etik mahasiswa ya teman-teman. Selanjutnya saya coba jelaskan ini ya. Ini yang tadi dijelaskan ya sebenarnya ya. Kemudian saya coba masuk yang poin uji kompetensi. Di sini ada uji kompetensi, teman-teman. Artinya teman-teman nanti akan diuji kompetensi. Yang pertama secara individu, nanti teman-teman dikasih soal, kemudian teman-teman menyelesaikan dengan pemecahan soal teman-teman sendiri. Kemudian final project berkelompok. Final project berkelompok ini, teman-teman diminta untuk presentasi secara berkelompok. Silahkan. Di sini mahasiswanya paling banyak nih di kelas 12 1F ya, betul ya? Paling banyak beneran pasan bener di sini banyak. Ada berapa ya? Ada 11 mahasiswa dan alhamdulillah semuanya hadir. Artinya bahwa kelas ini bisa fokus belajar dengan Pak kok sedikit ya? Enggak sedikit kalau menurut saya. Belajar program itu mending 11, paling banyak 20 satu kelas itu. Karena nanti akan terlihat mana sih sebenarnya yang mampu menyerap materi yang saya berikan.
Oke, yang pertama uji kompetensi individu, mata kuliah dasar pemrograman ini tidak ada UTS dan UAS. Selama UTS dan UAS teman-teman libur. Kemudian digantikan dengan individu dan final project, uji kompetensinya ya. Jadi nanti saya coba kasih tadi kasus, jadi ada 2 nilai yang akan saya ambil. Yang pertama nilai individu uji kompetensinya, kemudian nilai final project. Final project ini nilai per kelompok. Kalau kelompoknya dapat 80, berarti teman-teman dapat 80. Kalau individu, ya ini per individu saya penilaiannya. Kemudian nilainya itu nanti akan digabungkan ya, dikumulatif dari nilai absen sama nilai tugas. Nilai tugas ini berarti saya ambil dari nilai individu, kemudian dan nilai final project ini nilai kelompok. Digabungkan, kemudian dibagi 3. Untuk absensi 20%, kemudian individu ini saya kasih 30% ya, kemudian final project-nya sisanya dari berarti 50% ya. 20, 30, 50, berarti 100%, nanti dibagi 3. Poin nomor 2, uji kompetensi individu dilaksanakan pada pertemuan 12. Teman-teman sudah dipersiapkan pertemuan 12 ini saya akan berikan soal, kemudian teman-teman kerjakan secara individu. Sampai sini ada yang tanyakan? Masih belum berarti ya. Masih belum. Oke, di sini ada uji kompetensi final project yang pertama dilakukan pada pertemuan 13 dan 15. Artinya apa? Presentasinya dilakukan di pertemuan 13 dan 15 dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah anggota kelompok adalah 5 anggota. Wah, di sini ada 11. Berarti saya cuma punya 2 ya. Atau mau dipecah menjadi 5 kelompok. Satu kelompok 2 orang berarti. Bagaimana? Maaf Pak, anggotanya cuma ada 9 orang. Oh, 9 orang. Berarti sebenarnya Iya, tidak tapi yang satunya itu nggak ada kabar, dia enggak nggak ada aktif. kabar. Betul. Sudah coba ditanyakan ke temannya? Enggak ada kabar kenapa? Sudah Pak, nggak Sudah. aktif tapi dia. Nggak aktif, baik. Yang selanjutnya berarti kelompoknya ini mau dibagi per kelompok itu 2 orang atau 5 orang? Ketua kelas ada di sini? Saya Pak, Siapa? saya Nur Widya. Ya, Nurwid. Ini mau berapa orang, Wid? Kalau saya tanya dulu mahasiswanya. Sudah, Wid? Dua orang nggak masalah. 2 orang. Oke, biar komplit aja ya, saya kasih 3 orang. Di sini ada 9 kan? Ya. 9. Berarti 3 orang ya, satu kelompok 3 orang. Teman-teman boleh langsung nanti setelah perkuliahan bentuk kelompoknya. Nanti saya mintanya ke Widya nih, daftar nama kelompoknya ya. Kemudian untuk isi dari final project-nya, yang pertama nilai yang akan diambil itu, yang pertama logika programnya. Logika programnya sederhana, kompleks, atau di bawah dari unkompleks ya, seperti itu. Kemudian debugging, bisa di debugging tidak, kemudian penulisan kode programnya seperti apa, best practice atau tidak, kemudian tampilan output programnya seperti apa. Tampilannya menarik atau kurang menarik atau sangat tidak menarik. Kemudian alur dari logika proses proyek yang dibuat. Kemudian selanjutnya yaitu masing-masing kelompok membuat paper laporan pembuatan final project. Jadi papernya silahkan nanti dibuat, untuk bab-babnya nanti saya coba buatkan ya, misalkan ada berapa bab, kemudian isinya apa saja. Kemudian program, paper, dan presentasi di-burning ke dalam CD ya. Ini opsional ya nanti ya. Saya coba tanyakan dulu ke prodi yang bersangkutan, apakah harus di-burning ataukah harus dikirim by email atau by Google Drive seperti itu. Nanti saya coba tanyakan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyeknya. Ini di pertemuan 13 sampai 15.
Selanjutnya, presentasi disajikan dengan media presentasi yang isinya berupa alur logika. Ingat, isi presentasinya alur logika program, kemudian eksekusi running program. Selanjutnya, penilaian ditentukan oleh dosen pengajar di kelas atau dosen teman-teman pengampus semuanya ya. Tema proyek diserahkan kepada dosen di pertemuan kedua. Teman-teman, saya minta tema proyeknya berarti minggu depan harus sudah ada. Proyek sudah bisa dikerjakan setelah dilakukan penyerahan tema kepada dosen. Berarti minggu depan teman-teman menyerahkan tema dan minggu depan pun teman-teman harus sudah mencari atau mengerjakan dari proyek yang teman-teman buat. Penilaian dilakukan oleh dosen pengajar ketika presentasi. Saya akan nilai pada saat teman-teman presentasi. Contoh nih tema proyek UAS. Yang pertama berbasis bisnis. Ini contoh ya, contoh saja ya teman-teman. Bisa penjualan, bisa pembelian, atau pengadaan barang. Bisa saja. Atau berbasis sains, bidang matematika, fisika, kimia, ataupun IPA. Ini bisa dimasukkan ke dalam tugas proyek. Animasi edukasi, silahkan. Teman-teman mau bikin animasi edukasi menggunakan bahasa Python, silahkan. Berbasis diagnosa penyakit. Nah, diagnosa penyakit. Kemudian kreativitas tampilan. Kemudian tema harus menarik dan penilaian ditentukan oleh dosen pengajar. Baik. Sudah. Berarti kita masuk di link download program. Teman-teman sudah download program Python-nya? Belum, Pak. Belum. Baik, teman-teman. Di sini saya sebelum teman-teman download Python yang ada di link download Python ataupun link download Microsoft Visual Studio Code, ajian asar dulu ya teman-teman ya.
Baik, saya lanjutkan. Slide-nya masih terlihat? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih terlihat link download-nya? Masih. Masih. Baik, yang pertama teman-teman kalau download Python ini agak lumayan ya, lumayan. Kalau yang ini yang link download ya. Link download Python ini ada beberapa yang terkendala. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan Python dan untuk tambahan dari text editornya itu bisa menggunakan PyCharm ya. Saya ada tutorial penggunaan dari Python ini ya di channel YouTube. Kalau misalnya terkendala seperti apa, kemudian tidak bisa running-running, nanti saya coba share dari video tutorial yang saya buatkan di channel YouTube. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, lalu Pak, saya pilih yang mana? Kalau menurut saya, yang satu kali install untuk semua aplikasi, saya menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena Visual Studio Code ini, nanti teman-teman di semester 2 akan ketemu dengan bahasa web programming. Nah, itu menggunakan Visual Studio Code. Atau di semester 3, temu web programming 2 sama menggunakan Visual Studio Code. Semester 4 sampai teman-teman lulus juga bisa menggunakan Visual Studio Code seperti itu. Tapi tidak masalah teman-teman kalau mau menggunakan Python ya silakan seperti itu. Nah, ini cara instalasinya teman-teman ya. Siapkan laptop, Windows-nya minimal 7, 8 dan 10, proses instalasi tidak berbeda ya semuanya ya teman-teman. Download di Python di sini, link download, teman-teman silahkan pilih sesuai dengan versi laptopnya masing-masing, Windows 7, Windows 8 atau Windows 10. Kemudian master Python mentahan bisa di-download melalui sini nih PyCharm, teman-teman silakan download ya di sini. Kemudian jika sudah, nah ini yang download tadi untuk Python-nya. Setelah selesai mengunduh, kemudian double klik pada aplikasi terlebih dahulu, proses instalasi pada gambar berikut. Pak, bisa ditampilkan untuk ininya mungkin ya, nanti teman-teman mau menginstal, teman-teman slide-nya sudah ada belum? Sudah punya belum slide-nya? Sudah ya? Baik, mudah-mudahan sudah ada. Teman-teman sudah punya slide-nya masing-masing? Ridwan? Sudah, Pak. Sudah, baik. Berarti teman-teman nanti tinggal lihat bagaimana cara instalasinya. Kemudian next seperti ini. Nah, ini untuk Visual Studio Code. Install Visual Studio Code, text editornya seperti pada gambar berikut. Nah, ini install Visual Studio Code. Silakan nanti teman-teman install. Kemudian nanti tambahan. Nah, di sini teman-teman mending pilih salah satu, mau pakai Python atau pakai Visual Studio Code. Kalau saran saya mending langsung pakai Visual Studio Code. Nah, kalau sudah nanti teman-teman cari ini di sini Python di extension di sini, cari Python kemudian diinstal. Nah, extension seperti ini ya. Contoh mungkin saya coba contohkan satu ini ya bahasa instalasi menggunakan Visual Studio Code saja ya. Kemudian pengenal sebelum instalasi, jadi saya coba jelaskan dulu untuk pengenalan bahasa Python. Baik, untuk Python bahasa pemrograman di Oreguino van Rossum ya, pertama kali ya di Centrum di Belanda tahun 90. Bahasa Python ini inspirasinya dari bahasa pemrograman. Jadi sebelum jadi bahasa Python ini dulu bahasa pemrograman ABC, kemudian sampai sekarang ya. Kemudian menjadi penulis utama Guino Python ini. Kemudian sifatnya open source dari ribuan orang, kontribusi mengembangkannya. Dari Python ini bukan satu orang, tapi pengembangnya banyak. Tahun 95 dilanjutkan pembuatan Python di Corporate for National Research Initiative atau CNRI.
Ini di Amerika, di pengembangannya selanjutnya di Amerika, kemudian rilis beberapa versi. Python ini ternyata banyak versinya ya teman-teman sebelum pada versi saat ini. Python titik 1 bulan Januari sampai titik 2 sampai yang terakhir ini 2018 Python 3.7. Nama Python berasal dari ular. Kenapa dikasih namanya Python? Karena dulu penciptanya itu lihat sirkus ya, lihat sirkus ular. Pada saat dia bingung mau dikasih nama apa gitu kan, nanti dia lihat ularnya sudah dikasihnya Python seperti itu. Sama seperti Java. Java mungkin teman-teman kenal dengan bahasa pemrograman atau sering mengenal Java. Java itu ya dulu orang-orang penelitiannya itu datang ke Indonesia, mereka bingung mau dikasih nama apa ini softwarenya, sehingga mereka datang di Pulau Jawa gitu kan, sehingga dikasih namanya Java gitu kan, mereka orang bilang Jawa itu Java seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mengapa harus Python? Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bahkan dari dunia programmer, mengapa sih kita harus belajar Python? Yang pertama, per 2018 ini Python ini menurut ranking ini berada di dunia ini yang paling populer, urutannya urutan yang ketiga. Tingkat dunia loh ya 2018. Kemudian Python pun relatif lebih mudah dipelajari. Coba ya, nanti kita coba ya, mudah-mudahan teman-teman alasan mengapa harus Python mudah dipelajari, mudah-mudahan teman-teman terjawab di poin nomor 2 ini. Kemudian lebih mudah dibaca, Python lebih manusiawi, katanya lebih mudah dibaca dibandingkan mungkin bahasa C atau bahasa C++. Nanti teman-teman akan membuktikan sendiri. Kalau teman-teman sudah belajar bahasa C dan C++, ya pasti teman-teman nanti bisa membandingkan. Ataupun Java. Java ini bahasa pemrograman yang rumit kata Python. Tapi Python ini lebih mudah dipelajari. Kemudian 5 baris code, kalau di Java itu untuk menampilkan satu kata hello world. Kalau di Python ini cukup dengan 1 baris code. Dengan 1 baris coding bisa tampil. Tapi di Java, program C++ itu harus ada 5 baris. Mungkin teman-teman kalau penasaran coba cari misalkan menampilkan hello world di bahasa C++, bahasa C. Dan nanti teman-teman akan terlihat mana yang lebih simpel. Kemudian Python bahasanya multifungsi. Betul, Python ini bisa digunakan untuk data science, untuk data mining bisa menggunakan bahasa Python. Kemudian image processing bisa menggunakan Python. Jadi Python ini multifungsi. Kemudian berbagai hal ya tentu ya, teks, membuat website bisa menggunakan Python, membuat program jaringan, robot, dan data mining ya. Nah ini yang disampaikan. Dulu pada saat saya kuliah di terakhir 2018 di Pascasarjana, data mining saya menggunakan softwarenya RapidMiner. Tapi seiring perkembangan zaman, Python sudah mulai masuk di ranah data mining, penelitian dengan big data atau data analis. Atau bisa juga dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian dengan Python juga bisa membuat aplikasi desktop pada smartphone, Android pun bisa digunakan menggunakan Python. Kemudian yang poin yang kelima, library pustakanya standar. Dukungannya sangat mudah sekali ya. Dengan Python, modul-modul yang eksekusi atau ekstensi ya, yang sudah siap akan siap pakai ya untuk membuat sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Python, interaksi dengan bahasa lain, Python itu bisa memanggil bahasa C atau bahasa C++. Ini 6 keunggulan dari Python itu sendiri. Mudah-mudahan nanti selama perkuliahan bisa terjawab. Kemudian kelemahannya, selain keunggulan, Python juga punya kelemahan nih. Kekurangan dari Python menggunakan compiler adalah sedikit lebih lambat pada saat dijalankan. Betul sekali ya teman-teman, compiler ini agak sedikit lambat. Kalau di compile ini lambat ya Python ini. Kemudian untuk programnya besar yang membutuhkan kecepatan pemrosesan tinggi, mungkin Python kalah cepat dari bahasa C. Artinya bahwa dia saat compile atau saat loading butuh proses yang cepat. Kalau laptop-laptop yang sekarang saya rasa bisa, karena apa? Sekarang sudah beralih mulai ke SSD ya.
Di hard disk mungkin teman-teman yang masih pakai hard disk tidak masalah ya, cuman di Python kalau bisa menggunakan SSD kenapa enggak ya? Di Python ini harus prosesnya tinggi ya teman-teman, jadi speknya lumayan seperti itu. Kemudian selanjutnya kode sumber. Kode sumber sekarang sudah dioptimasi menggunakan bahasa C. Kecepatannya juga sudah sangat mendekati kecepatan bahasa C. Kemudian spesifikasi komputer juga sekarang sudah semakin tinggi. Betul ya yang saya sampaikan. Python mengikuti perkembangan zaman. Python sudah naik upgrade di pemrosesan yang tinggi, bahkan lebih cepat dari bahasa C, itu karena Python melihat bahwa 5 atau 10 tahun ke depan ada yang menciptakan sebuah memori ya, atau sebuah penyimpanan, kalau dulu menggunakan hard disk, kalau sekarang sudah menggunakan SSD ya, seperti itu untuk pemrosesan. Selanjutnya, selain kelemahan, saya coba jelaskan tentang bahasa Python. Bahasanya ini, yang pertama, interaktif multiguna, jadi fokusnya pada keterbacaan kode. Hal ini disebutkan dengan kelebihannya Python tadi. Jadi setiap code yang teman-teman berikan, satu baris itu cukup untuk dibaca oleh Python. Python diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintak kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Artinya apa? Bahwa Python ini selain sintak code-nya yang tadi ya yang disampaikan bahwa dengan satu baris bisa menampilkan kata hello world, kalau di C atau di bahasa web programming harus menggunakan mungkin 2-5 baris, kalau di Python cukup satu baris. Fungsionalitasnya itu sudah standar, artinya standarnya Python pun punya gitu kan. Kalau dibilang sih seperti ini, Python punya bahasa pemrograman sendiri, kemudian bahasa C punya pemrograman bahasa sendiri. Artinya bagaimana Pak? Artinya kita harus mengikuti aturannya yang ada di Python gitu kan. Jangan sampai kita belajar Python tapi kita baca aturannya web programming. Nah, itu salah. Pada saat kita mengetikkan web programming, bisa nggak misalkan di Python? Ya tentunya ada beberapa yang memang Python tadi bisa multifungsi, bisa bahasa C dibaca, bahasa C++ pun bisa. Web programming itu turunan dari bahasa C++ gitu kan. Kalau teman-teman dulunya pernah mungkinnya ketemu dengan Borland C++, itu diturunkan ke bahasa web programming. Kemudian Python multi paradigma pemrograman, jadi tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek. Artinya membuat program di Python itu bisa secara OOP, Object Oriented Programming, ataupun secara struktural. Nanti ya teman-teman ketemu apa sih OOP gitu ya, apa sih terstruktur atau struktural dari bahasa pemrograman atau coding atau menulis kode yang kita buat. Kemudian yang selanjutnya bahasa Python ini dinamis teman-teman, dinamis bisa dilengkapi manajemen secara otomatis, manajemen memori itu bisa di Python. Kemudian pemrogramannya pun Python digunakan sebagai bahasa script. Pada praktiknya menggunakan bahasa ini luas mencakup konteks pemanfaatan yang dilakukan berbagai pengembang. Artinya bahwa script di Python ini banyak digunakan oleh para developer program dan digunakan untuk pembuatan perancangan perangkat lunak. Selanjutnya mungkin ya sebelum kita masuk di instalasi teman-teman, struktur program dari Python, yang pertama aturan penulisan. Kalau di bahasa C atau C++, mungkin ada beberapa ya. Bahasa C dan C++ ini untuk menampilkan hello world cukup lebih dari 5 baris bisa gitu kan, tergantung kita memberikan variabel atau tipe datanya seperti apa. Kalau di Python jauh lebih pendek. Kemudian tipe data tingkat tinggi digunakan untuk menyatakan operasi kompleks dalam suatu statement tunggal. Artinya Python pun punya aturan untuk jika misalkan tipe datanya tinggi, berarti operasinya itu harus kita buatkan. Seperti itu. Kemudian ada pengelompokan statement atau pernyataan.
pernyataannya itu bisa dikelompokkan. Ini sesuai dengan studi kasus tadi ya. Kalau misalkan lapar, dia yang pertama pilih apa, dan pilih apa. Kemudian tidak ada deklarasi, argumentasi, atau variabel yang diperlukan. Nah, ini keunggulan dari Python. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur pemrograman Python lanjutan, indentasi. Indentasi program dalam Python adalah pemrograman yang mudah dibaca dan terstruktur. Hal ini karena digunakan sistem indentasi, yaitu memisahkan blok-blok dengan susunan indentasi. Jadi, untuk memasukkan sub-sub program dalam suatu blok, sub-sub program tersebut diletakkan satu lebih dari spasi. Artinya bahwa kalau di sini program diletakkan satu atau lebih spasi dari kolom suatu blok program. Kemudian Python, perbedaan cara penulisan dengan program seperti C dan Java. Kalau di Java, tanda kurung kurawal atau tanda kurung pemisah blok program. Nah, ini nanti kita akan coba pelajari ya. Nah, contoh sederhana dari program Python. Contoh di sini ada A sama dengan 10. A ini variabel ya, teman-teman. A-nya ini apa? Variabel kalau kita lihat. A-nya variabel sama dengan 10. Artinya bahwa teman-teman di sini A-nya ini bernilai 10 ya. A-nya bernilai berapa? 10. Kemudian di sini ada percabangan. Ini yang disebut percabangan. Jika A, nah di sini jika A lebih besar dari 6, kemudian di sini ada titik 2 ya teman-teman ya. Betul titik 2? Betul ya, titik 2 ya. Kalau di bahasanya web programming, PHP ini titik koma. Kalau di Python jangan dilupakan nih titik 2. Jika A lebih besar dari 6, kemudian maka dia lulus. Selain dari 6, maka tidak lulus. Baik, saya tanya dulu nih teman-teman. Hasilnya apa kira-kira? Kalau program ini dijalankan. Lulus atau tidak lulus? Boleh diaktifkan kameranya, suaranya? Lulus. Lulus. Pak. Betul, karena A lebih besar. A sama dengan 10 dan A itu harus lebih besar dari 6 jika lulus. Pak. iya, baik. Karena nilai A-nya itu 10, kemudian nilainya ininya kan yang dalam statement-nya pernyataan ya, statement ini, if ini statement pernyataannya 6. Oke, ini tidak saya jelaskan secara konteks. Saya jelaskan tadi ya, seperti tadi aja, lebih cepat ya. Kemudian variabel selanjutnya ada yang disebut dengan variabel. Variabel nama mempunyai sebuah nilai, pendeklarasian, mendeklarasikan kalimat, membuat sebuah variabel baru dan memberinya nilai. Artinya apa? Bahwa A yang pertama diberikan dengan nilainya variabel, tapi variabel ini menjadi sebuah nilai. Belajar Python, B-nya ini 851, kemudian V 3,14. Oke, kita coba lihat. Pada contoh di atas, deklarasi menciptakan 3 variabel. Variabelnya yang pertama A, B, dan V. Ini variabel ya. Kemudian di deklarasi pertama menunjukkan string. Nilai yang diberikan di nilai A ini nilainya string. String ini nilai seperti ini nih. Kalimat ya, string. Ini tipe datanya string. Kemudian ke sebuah variabel yang bernama A tadi ya. Kedua, variabel B berisi 851. Ini adalah integer atau int ya. Kemudian yang ketiga adalah V, diberi nilai dengan 3,14 sebagai nilai pecahan. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Kemudian variabelnya ada nilainya. Yang pertama A nilainya apa? String ya. Yang kedua integer 851, yang ketiga itu 3,14. 3.14 atau 3,14 ini nilainya pecahan atau disebut dengan nilai float, nilai tipe data ya. Selanjutnya, struktur program dari Python. Pada umumnya, programmer ya, Python kemudian isi dari variabel, simbol. Yang disebut dengan variabel itu simbol, hanya sebagai simbol. Tadi kan nilai A sama dengan 10. Bisa nggak kalau misalkan A-nya diganti B?
Bisa. Bisa, betul. Kalau saya ganti dengan misalkan A-nya dengan nama Ridwan, bisa? Bisa. Bisa, seperti itu. Oke, ada beberapa ketentuan mengenai variabel ya. Oke, ini ketentuannya membuat variabel loh ya, Nak ya. Jangan dilanggar. Ini namanya ketentuan berarti harus diikutin. Yang pertama, variabel tidak perlu dideklarasikan mempunyai tipe data tertentu. Artinya bahwa variabel itu bebas ya, tidak perlu. Deklarasi dulu variabelnya, tidak usah. Bahkan dia mendeklarasikan nilainya saja gitu kan. Berapa A-nya berapa gitu kan. Variabel dari nilai dari variabel A itu berapa. Kemudian jenis data dalam variabel dapat berubah-ubah. Betul ya? Tadi yang pertama variabel A, contoh di sini. Nilainya apa? String ya. Kemudian B 851 integer. P 3,14 ini float. Nah, ya betul ya. Artinya bahwa variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Tergantung kita kebutuhan seperti apa. Kemudian penulisan variabel harus diawali dengan huruf. Ingat, nah, harus dengan huruf. Dan untuk karakter selanjutnya bisa berupa huruf atau angka. Boleh campuran dari tipe variabel. Misalkan tadi Ridwan dijadikan sebuah variabel. Misalkan saya mau gabungkan R1D, misalkan W4N. Itu jadikan variabel. Bisa? Bisa. Karena sesuai dengan aturan yang nomor 3, penulisan variabel harus diawali dengan huruf. Hurufnya yang depannya Pak R ya. Kalau yang pertama saya hurufnya menjadi angka, bisa tidak? Nggak bisa, Pak. Iya, baik Nur. Tidak bisa karena menyalahi aturan di poin nomor 3. Kemudian selanjutnya yaitu dapat berupa huruf kapital, tetapi bersifatnya case sensitif. Artinya bahwa variabel lebih baik menggunakan huruf kecil. Kalau menggunakan huruf kapital, itu lebih sensitif dan itu lebih mudah crash. Takutnya nanti pada saat ada trouble itu lebih sensitif, rusak dari programnya. Selanjutnya nama kapital dengan kapital adalah variabel yang berlainan. Penulisan variabel tidak boleh dipisah oleh spasi, oke? Misalkan Ridwan, R, kemudian spasi I, spasi D, nggak boleh ya. Yang boleh itu menggunakan underscore. Misalkan variabelnya total harga, misalkan total underscore harga. Nah, itu bisa, tapi total spasi harga nggak bisa, variabel. Jadi, kalau membuat variabel, tidak boleh menggunakan spasi, yang diperbolehkan underscore. Mudah-mudahan di Python bisa. Tuh, betul ya? Untuk variabel, dua suku kata dipisah dengan underscore, seperti ini. Mudah-mudahan dipahami variabel, pembuatan variabel. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman ngoding ketemu error. Oh, ini errornya kenapa ya, Pak? Nanti ketemu. Oh, ternyata saya menyalahi aturan variabel. Yang selanjutnya, struktur pemrograman Python lanjutan. Statement yang tidak boleh dijadikan nama variabel adalah keyword pada Python itu sendiri. 1, 2, 3 angka sama dengan angka. Ini tidak boleh. Kenapa? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu kah? Kenapa tidak boleh seperti ini? 1, 2, 3 angka dijadikan variabel yang nilainya angka. Boleh tidak? Kan variabelnya harus huruf, Pak. Variabel boleh huruf, boleh angka. Kenapa? Boleh huruf, boleh angka. Tapi kan diawalin sama huruf kan? Betul ya. Jadi diawali dengan huruf. Padahal jawaban sudah ada di sini ya. Penamaan variabel tidak benar karena diawali dengan sebuah angka. Ini jawabannya sudah ada di sini di layar. Oke, selanjutnya lebih dolar sama dengan 50. Tidak benar karena terdapat karakter yang tidak semestinya ada pada penamaan variabel ini yang tidak boleh nih seperti ini. Selanjutnya, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Mungkin dari teman-teman? Tidak ada, baik. Berarti sudah paham ya. Mudah-mudahan paham. Nanti giliran saya setelah selesai menjelaskan, saya bertanya buat teman-teman.
Struktur pemrograman Python lanjutan. Di sini ada struktur pemrograman Python lanjutan. Kata kunci pada Python mendefinisikan aturan. Jadi kalau aturan, struktur bahasa tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Oke? Paham ya? Jadi aturan yang ada dalam Python, struktur bahasanya Python tidak bisa dijadikan sebagai variabel atau penampung nilai ya. Yang pertama ada and, ini adalah logika, kemudian ada assert, ada break, ada class, ada depth, continue, ada else, kemudian ada else, ada for, dan sampai selanjutnya while. Ini tidak boleh dijadikan sebuah variabel, betul sekali ya Ilham ya. Walaupun tidak di mute ya, tidak di unmute ya, Ilham kelihatan nih. Tidak tidak boleh dijadikan variabel, kata Ilham seperti itu. Selanjutnya coba mungkin daftar ya ini ya. Anda mungkin ingin menyimpan daftar-daftar ini pada saat interpret, mengeluarkan kesalahan sintak dari variabel yang Anda berikan. Artinya kalau teman-teman membuat sebuah variabel dari nama-nama yang ini, ataupun struktur bahasa dari Python itu sendiri, itu tidak diperbolehkan. Karena ini akan digunakan. Karena dia si Python nanti akan baca, ini kok bahasa saya, aturan saya, kenapa dijadikan variabel yang sifatnya berubah-ubah gitu kan. Karena ini tidak boleh. Struktur program Python ya. Semakin tergambar ya, mudah-mudahan teman-teman di Python, semakin is very cool. Ini gambarnya siapa ini? Ada yang tahu ini siapa? Mungkin Ulfah, Ulfiah, ada Ulfiah, Pania Ulfiah. Ada yang tahu ini siapa? Pania Ulfiah, boleh di unmute mungkin. Jackie Chan, Pak. Oh, Jackie Chan, baik ya. Berarti aktor ini masih dikenal ya di kalangan teman-teman semuanya ya. Saya mengenal Jackie Chan di waktu SD ya. Generasi saya dengan kalian kan terlalu jauh ya. Aktor ini masih dikenal, Jackie Chan. Baik, dia pusing kalau belajar bahasa pemrograman, dia bilang pusing bahasa pemrograman itu. Bahasa C, bahasa Java, bahasa apa, dia pusing bilang. Tapi dengan Python, kita lihat, bahasa C++, Hello World, dia menampilkan Hello World aja. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 baris baru dia tampil Hello World. Kemudian di Java, Hello World ini akan tampil dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Lalu dengan Python cukup print, kemudian berikan isinya Hello World, maka dia akan tampil. Artinya apa? Kelebihannya Python itu lebih simple, lebih mudah, dan lebih manusiawi ya, lebih gampang. Saya lanjut. Oke, di sini ada contoh belajar Python. Kemudian tambahkan file baru dengan nama latihan 1. Ini bisa dicoba nanti ya, teman-teman ya. Yang pertama kita lihat print. Print ini kita cetak seperti ini. Kemudian ada nama, kemudian ada kelas, ada jurusan. Print ini jadinya seperti ini. Baik, sampai sini ada yang tanyakan tidak, Nak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada silakan dilanjutkan. Mungkin saya coba buka dulu ya kayak Visual Studio Code saya. Visual Studio Code. Saya coba buka. Sudah tampil belum Visual Studio Code-nya, Nak? Belum, Pak. Belum, baik. Pak. Karena belum saya share screen ya, Nak. Sebentar, Nak. Saya coba stop share dulu. Kemudian saya share kembali di Visual Studio Code-nya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Nanti teman-teman di sini, ini kalau sudah menginstal Visual Studio Code, nah teman-teman nggak usah install Python-nya juga. Dalam arti Python yang tadi ya, link download-nya kan ada 2 ya. Link download Python dan ada link download untuk Visual Studio Code. Kalau teman-teman pilih yang Visual Studio Code, setelah diinstal ini, teman-teman tinggal tambahkan di sini. Ini kan ada menunya ya.
Ini ada untuk folder, kemudian ini pencarian. Nah, di sini teman-teman ya, di bagian extension. Teman-teman cukup ketikan Python seperti ini ya. Python nih, Python. Nah, teman-teman tinggal nanti install. Nah, install di sini ya, Python extension nih untuk Visual Studio Code ya. Dilihat ya. Jangan sampai teman-teman salah salah install ya di sini ya. Nanti kalau setelah diinstal, nanti teman-teman tinggal membuat aplikasinya semuanya di Visual Studio Code seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Halo? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti dicoba dulu. Dicoba, setelah bisa, nanti silakan teman-teman selesaikan dulu instalasinya ya. Jadi pertemuan hari ini selesaikan instalasi. Setelah instalasinya selesai, kita akan masuk di pertemuan kedua di minggu depan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, nanti kelompoknya itu dibikin sama Bapak atau kita sendiri-sendiri? Sendiri saja ya. Jadi kalian silakan bentuk kelompok sendiri. Nanti namanya, temanya diserahkan ke saya. Ada yang tanyakan? Selain kelompok? Nanti tinggal install saja ya kalau udah instalasi Visual Studio Code-nya, kemudian Python-nya di sini diinstal. Kalau sudah install baru nanti silakan teman-teman dijalankan. Mungkin pertemuan hari ini teman-teman kita sampai di sini, dalam arti bukan sampai di sini Pak, berarti selesai perkuliahannya, tidak. Kita sampai di sini di Zoom ya teman-teman, nanti kita ketemu di WhatsApp group. Karena kalau nge-Zoom seperti ini terus, ya teman-teman harus menginstal sebenarnya ya. Teman-teman nanti silakan menginstal Python-nya, menginstal Visual Studio Code-nya, kemudian nanti tambahkan Python extension seperti ini ya. Nanti tinggal di-share di grup kalau sudah selesai, seperti itu. Agak lama ya, ini extension-nya agak lama karena ya butuh kuota juga pada saat install seperti ini. Pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri via Zoom pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut diskusinya lewat WhatsApp group. Saya minta sih hari ini teman-teman selesai dulu instalasi programnya. Teman-teman mau menggunakan Python yang ada di Visual Studio Code ataupun Python plus PyCharm, ya silahkan ya, nanti silahkan dipilih sendiri. Saya sarankan menggunakan Visual Studio Code biar lebih mudah ya, seperti itu. Nur Widya, bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Permisi Pak, Nggak ada, Pak. Iya, boleh. Dari siapa ini? saya mau nanya. Dari siapa? Boleh Ilham, sebutkan. Ilham. Oh, Ilham. Ilham Baik, Ramadan Ilham. ya. Bagaimana Ilham? Untuk perihal tema itu bebas ya Pak ya? Ya, tema boleh diajukan ya. Bebas, silahkan. Tapi tidak boleh temanya sama dengan kelompok yang lain. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Selain Ilham mungkin? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, berarti saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya minta laporannya di grup. Saya list siapa saja yang sudah install dari softwarenya, softwarenya Visual Studio Code dan extension dari Python itu sendiri. Baik, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.